Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku di sini. Hari ini aku mau ke pantai lagi teman-teman. Karena hari ini aku pulang pagi dan ini aku sudah on the way di sini. Tuh kalian bisa lihat. Oh, kalian bisa lihat aku hampir aja sudah nyampai. Seperti biasa ya di jalanan ini terus teman-teman, karena jalurnya itu cuma satu, yaitu di sini. Dan pantainya itu teman-teman itu khusus buat staffnya ya, makanya aku sering datang ke area sini. Ke area lain kita nggak diperbolehkan untuk ini kalau tanpa uniform. Halo, selamat datang lagi di pantai teman-teman. Please kalian jangan komen-komen ya kalau aku ke pantai terus, maksudnya jangan komplain ya. Maksudnya jangan bosan-bosan ya kalau aku main ke pantai terus. Soalnya di pulau ini teman-teman cuma ini aja tempat bermainnya, kalau enggak di stop area. Tapi aku lebih suka bermain di sini di pantai karena teman-teman di sini itu kayak tenang banget, suasananya tuh tenang, nggak ada orang, nggak terlalu banyak orang, nggak seperti di stop area ya. Pasti banyak yang ngelihat kalau aku ngonten di sana. Dan hari ini teman-teman aku bakalan cerita sama kalian perjalanan pas aku datang ke sini sudah aku ceritain ya. Dan sekarang aku bakalan ceritain kehidupan setelah datang di sini teman-teman. Pas pertama aku datang di sini. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pas aku baru datang ke resort ini yaitu tahun 2020 bulan Februari. Dan kalian tahu pas itu sejarah yang mendunia yang gak bisa terlupakan ya teman-teman. Pas itu zaman-zamannya corona ya. Pas itu tuh corona sudah ini, tapi cuma ini ya, cuma di Cina aja teman-teman, nggak lockdown semuanya pas itu. Dan pas aku lewat dari Singapura, bandara Singapura pas kemarin, pas itu orang-orang sudah mulai pakai masker pas itu. Tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana pas itu. Ternyata begitulah seperti yang kalian tahu di 2020 teman-teman. Dan disinilah pas aku baru datang uangku tinggal $10. Aku bawa $20, yang $10 aku pakai makan dan beli air minuman di airport, dan $10 lagi aku ini sisain ya buat ini mau hidup di sini. Buat bekal hidup di sini. Aku kira pas sebulanan aku kerja bakalan dapat gaji seperti itu, ternyata kebalikannya. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pas aku baru datang, pas itu aku mulai kerja sudah 2 hari di sini. Dan setelah itu set keadaan mendunia, keadaan mulai menggemparkan dunia, yaitu dengan corona yang menyebar di mana-mana, yang membuatkan tempat kami itu lockdown. Kayaknya di mana-mana ya, di semua dunia, hampir di semua dunia kayaknya pas itu lockdown bandaranya. Yang itu membuat para tamu-tamu itu pada pulang, maksudnya yang membuat tamu-tamu itu pulang, dan akhirnya pulaunya ini juga di lockdown dan gak ada tamu sama sekali. Tamu semuanya sudah pulang, takutnya mereka stuck di sini. Dan kalian tahu kalau nggak ada tamu, apa yang harus dikerjakan? Dan otomatis kita nggak punya kerjaan sama sekali. Begitupun dengan gajinya, kita tuh nggak pernah dapat gaji selama 10 bulan di lockdown pas itu ya. Dan singkat cerita, pas itu karena nggak ada kerjaan teman-teman, di sini tuh setiap hari kita disuruh bersih pulau. Tapi luar biasanya banget di sini tuh teman-teman, mereka nggak ngulangin stafnya. Dan di resort lain staff-staffnya itu semua dipulangin ke negaranya masing-masing karena mereka tidak bisa membiayai staffnya untuk membayar gajinya atau apa.
Tapi di pulau tempatku ini, di resort ini teman-teman, kita nggak dipulangkan. Kita dipekerjakan, tetap kerja 8 jam kayak kerja normal. Tapi pekerjaannya itu teman-teman, kalian tahu, kita tuh bersih-bersih pulau, bersih-bersih pantai. Dan aku ingat banget dulu resortnya ini baru buka dulu, pas itu baru buka, dan di sana di resort Overwater Villanya di sana itu belum selesai sama sekali, masih di under construction. Dan begitulah kalau baru membangun, selesai membangun teman-teman, material-materialnya itu berserakan di mana-mana, kayak kayu, besi, seperti itu berserakan di mana-mana. Dan itulah yang kita bersihkan setiap hari kayak tukang teman-teman. Di sana aku kayak tukang, ya kita tuh kayak tukang ngangkat-ngangkat besi, ngangkat-ngangkat kayu, dan bersihin pantai di jam 12 siang. Dan kalian tahu teman-teman, di jam 12 siang di sini kita disuruh bersih-bersih pantai. Kalian bisa bayangin gimana panasnya di sini. Dan setiap hari itu bagiannya ini ya, beda-beda ya masing-masing. Tapi biasanya kalau bagian bersihin kebun, bersihin kamar gitu, ada yang bersihin pantai. Dan pas giliranku bersihin pantai teman-teman, sumpah luar biasa, aku udah kayak mau nyerah di sana. Panas banget. Bukan kadang sih, pas di jam 12 malam kita tuh disuruh bersihin pantai di sini. Ada yang bawa karung, ada yang mungutin, itu udah nyapu-nyapu kerang di sini semuanya. Tuh ada yang bawa ini penyapu seperti itu. Tapi teman-teman, walaupun kerjaannya berat seperti itu, di sana tuh kita kayak lelahnya tuh agak ringan gitu teman-teman, maksudnya nggak terlalu lelah. Karena kita tuh ngerjain semua bareng-bareng. Pas itu kan pas lockdown itu kan semua stafnya kan masih banyak di sini, 300-an lebih, dan setiap hari kita bekerja kelompok, masing-masing kelompok dibagi-bagi ini bagiannya. Dan di sana setiap kelompok itu pasti lebih dari 20 orang gitu. Makanya pekerjaannya itu terasa ringan kalau kerjaan itu, soalnya teman-teman, kalian tahu lah kalau kerja bareng itu rasanya gimana. Dan di sana kita kayak make fun, saling bercanda seperti itu. Pokoknya seru banget masa-masa itu teman-teman, walaupun kerjaannya berat. Tapi di sini sebelum lanjut cerita, aku mau liatin kalian mataharinya cantik sekali di sini teman-teman. Nih teman-teman, kalian bisa lihat tadi itu agak mendung, tapi setelah itu mataharinya cantik sekali teman-teman. Tuh awannya juga lagi cerah. Kalian bisa lihat. Sahdu banget nggak hari ini? Cantik banget. Subhanallah ya. Oh ya teman-teman, sampai di mana cerita kita tadi? Sampai ini ya, sampai bersih-bersih pantai di sini. Dan begitulah teman-teman kegiatan kita sehari-hari selama berbulan-bulan teman-teman. Dan di sini kita nggak dibayar gaji sama sekali. Gajinya kita dibayar, cuman kayak dipending gitu teman-teman, karena di sini juga perusahaannya ini nggak ada pemasukan, nggak ada tamu selama 10 bulan teman-teman. Dan kalian tahu makanan kita juga di sini pas itu sehari-hari cuma 3 menu teman-teman, yaitu nasi putih sama dal kari yang kuning itu, dan sama
fish curry, yaitu tuna curry. Itulah ini makanan kita sehari-hari setiap hari teman-teman. Kalian bayangin pas itu kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa keluar dari pulau ini, terus kita juga nggak bisa belanja karena nggak ada gaji. Pas itu pun HRD-nya cuma menyediakan ini cuma sabun, sampo sama sama pasta gigi. Pas itu teman-teman. Dan kita bisa request kalau kita nggak punya sabun sampo ya. Katanya gajinya bakalan dipotong gitu. Tapi di sana aku nggak pernah gajiku dipotong ya. Bahkan buat beli air minum pun harus mikir-mikir ya, padahal harganya cuma 5 rupiah. Kita tuh di sana harus mikir-mikir teman-teman. Kalian bisa bayangin stresnya gimana pas itu. Tapi di sana kita selalu kalian bisa bayangin ya di sana gimana stresnya kita. Tapi di sana teman-teman kita tuh selalu bikin keseruan. Kayak stafnya tuh kompak banget pas dulu, karena dulu tuh kan kita tuh bersatu gitu ya dalam kerja gitu, kayak sakit bareng, susah bareng, senang bareng. Dan malam-malamnya kita selalu kayak main ludo, buat bikin game seperti itu. Aku inget banget pas masa-masa itu teman-teman, sumpah. Dan di sana aku berapa kali sudah ngutang sama HRD-nya. Ini ya karena aku juga nggak punya uang di sini juga. Dan pas itu juga seperti yang aku bilang, uangku cuma $10 yang sisa dari airport. Jadi begitulah ini ceritanya teman-teman. Sebenarnya ceritanya tuh banyak banget ya, tapi aku persingkat aja seperti itu teman-teman. Dan terima kasih sudah selalu menonton video-videoku teman-teman. Tetap ikuti terus ya kegiatan aku di sini. Di sini aku mau pulang karena sudah malam di sini. Sudah mau jam 6.30 dan tadi tuh sunsetnya baru ini tenggelam ya. Nih kalian bisa lihat tuh. Suasananya sudah kayak mulai gelap gitu ya. Nanti cerita selanjutnya aku bakalan share di video selanjutnya teman-teman, karena di sini videonya sudah kepanjangan juga dan mau malam juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Nih ombaknya hari ini tenang banget seperti biasa. Tadi mereka tuh habis berenang ya. Ini juga kaliomangnya. Mereka tuh banyak banget di sini teman-teman, kaliomangnya tuh. Apalagi ini cangkang kerang yang cantiknya. Dan di sana tempat perintilan. Nih kita bakalan ambil dulu perintilan ngontennya. Seperti yang kalian tahu teman-teman, aku selalu duduk di posisi ini ya, di bawah pohon ini teman-teman. Nih aku mau ini ya, beres-beres dulu ya. Ini jalannya yang tadi di sini. Ini karena satu arah ya di sini jalannya. Dan ini teman-teman, aku selalu bilang sama kalian yang ini tuh penghubung, jambatannya penghubung ke water villanya sana. Ini sama daratannya. Jadi kalau misal baginya mau ke sana bisa banget ya, tapi dengan harus ekstra hati-hati. Kalau enggak kalian bisa kecemplung ke laut. Sudah sering banget terjadi di sini teman-teman. Dulu tuh ada yang ini kecemplung di laut sama bagi, dan mereka tuh kayak cedera gitu. Ini jalanannya juga sudah mulai sepi karena sudah mulai malam. Dan ini restorannya teman-teman, kalian selalu lihat di videoku. Ini tuh Grill Sunset restoran ya. Kalau kalian mau makan barbecue, grill
grillan kayak siput, pokoknya semua jenis grill kayaknya di sini. Yang nggak ada kayak biawak, ular dan sejenisnya. Dan di sini agak sepi. Dan di sini jalannya teman-teman sudah mulai gelap aslinya, tapi di kamera masih agak terang gitu. Ini agak serem-serem dikit ya, tapi di sini tuh nggak serem. Aku nggak pernah lihat ini hantu. Dulu ada kejadian pas dulu di sini aku pas resortnya masih baru-baru ya, pas aku baru datang. Nanti mungkin aku ceritain sama kalian. Nih kalian bisa lihat ini pohon cemaranya ini teman-teman, dulu tuh kecil banget masih ditanam, sekarang sudah besar-besar kayak gini tuh, besar-besar banget. Dulu tuh kecil banget 5 tahun yang lalu ya, sekarang udah kayak adem gitu. Yang inilah yang membuat jalanannya adem dan aku suka. Tuh burungnya. Ini sekarang aku sudah hampir mau nyampe ke staf areanya teman-teman, dan di sini burung-burungnya sudah mulai berkicau, burung gagak, burung ini semuanya karena menyambut malam ya. Oke teman-teman, kalian juga harus beristirahat ya malam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.